Terus min satu Banyumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama Bu Guru Bu Hartati, biasa dipanggil Bu Har. Salam kenal ya. Baiklah anak-anak, pelajaran selanjutnya adalah Al-Quran Hadis mengenai Quran Surat Al-Adiyat. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru akan sampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Quran Surat Al-Adiyat, nanti diharapkan kalian mampu menunjukkan arti mufrodah. Diharapkan juga kalian mampu menerjemahkan Quran Surat Al-Adiyat, bisa menjelaskan isi kandungan, dan bisa menghafal Quran Surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat itu terdiri dari 11 ayat dan tergolong surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Kenapa digolongkan surat Makkiyah? Yang pertama, surat itu diturunkan di kota Mekah. Yang kedua, suratnya diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang ketiga, biasanya suratnya pendek-pendek. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Asr. Surat Al-Adiyat adalah surat yang ke-100 dari Al-Quran. Nama Al-Adiyat itu sendiri diambil dari kata Al-Adiyat yang berarti berlari kencang yang terdapat pada ayat pertama. Ini adalah untuk lafal surat Al-Adiyatnya. Diawali dengan wal adiyat dan diakhiri dengan lafal la khabir. Untuk selanjutnya, mari kita baca sekilas surat Al-Adiyat. Dimulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Setelah kalian membaca sekilas surat Al-Adiyat, nanti Bu Guru minta kalian membaca surat Al-Adiyat secara berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Supaya bacaan kalian menjadi fasih dan benar. Satu ayat dibaca berkali-kali. Setelah fasih dan benar bacaannya, dilanjut ayat berikutnya, sehingga keseluruhan bacaan surat Al-Adiyat menjadi fasih dan benar. Namun harus kalian perhatikan, pada lafal surat Al-Adiyat itu terdapat beberapa hukum bacaan yang perlu kalian cermati dan kalian ketahui. Kalian tentu pernah mempelajari beberapa hukum bacaan di kelas sebelumnya. Misalkan gunnah, ifa, qalqalah, al-syamsiyah dan al-qamariyah dan lain sebagainya. Kita kembali ke lafal dan nanti kalian coba perhatikan bacaan Bu Guru. Kita akan mengenal hukum bacaannya,
Sehingga nanti ketika kalian membaca bacaan surat Al-Adiyat itu menjadi fasih dan benar sesuai hukum bacaan. Kita awali ayat pertama. Wal 'adiyati dhabha. Di situ ada hukum bacaan Al-Qamariyah. Di Al-Adiyah itu dibaca jelas. Terus ada dhabha. Itu adalah hukum bacaan qalqalah. Ketika dibaca menjadi wal 'adiyati dhabha. Ayat selanjutnya fal muriyati qadha. Di sini juga ada hukum bacaan al-qamariyah dan qalqalah. Fal muriyati qadha. Selanjutnya yang ketiga, ayat ketiga fal mughirati subha. Itu juga ada al-qamariyah dan ada juga qalqalah subha. Ayat selanjutnya fa'athar nabihi naq'a. Di situ juga ada hukum qalqalahnya. Fa'athar nabihi naq'a. Terus ada hukum bacaan di ayat ke-5. Fawasaqna bihi jam'a. Itu ada hukum bacaan qalqalah. Fawasaqna bihi jam'a. Terus ayat selanjutnya innal insana lirabbihi lakanud. Di situ ada yang pertama inna itu hunna, al insana alnya ini al-qamariyah, insana itu bacaan ikhfa, lakanud itu bacaan qalqalah. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ayat ke-7 innahu-nya ini adalah hunna, lasyahidnya ini adalah qalqalah. Selanjutnya ayat ke-8 wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ada hunna, ada al-qamariyah dan ada qalqalah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Di sini juga ada hukum bacaan alnya ini al-qamariyah. Terus ayat selanjutnya wa husila ma fis sudur. Ini alnya al-syamsiyah. Alnya tidak dibaca jelas. Yang terakhir inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Di sini ada hukum bacaan hunna, rabbahum bihim. Ini adalah ikhfa syafawi. Mim mati, hukum bacaan mim mati. Nanti hukum bacaan mim matinya ini kalian akan mempelajarinya di kelas 5. Di kelas 5 nanti ya. Terus selanjutnya ada hukum bacaan yauma idzil lakhabir. Itu adalah idgham bila hunna. Nah, kalian sudah tahu ya mengenai hukum bacaan surat Al-Adiyat. Nah, nanti tugas kalian adalah membaca secara berulang-ulang sesuai hukum bacaan yang sudah tadi Bu Guru sampaikan per ayat. Satu demi satu dilanjutkan sehingga bacaan kalian menjadi fasih dan benar. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari lafal surat Al-Adiyat dan membaca surat Al-Adiyat dan fasih dan benar sesuai hukum bacaan, silahkan kalian menulis lafal surat Al-Adiyat di kolom yang sudah tersedia di modul masing-masing dengan melihat lafal di sebelahnya. Setelah itu hasilnya nanti difoto dan dikirim via WA di grup kelas masing-masing. Oke, Bu Guru tunggu ya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu Banyumas.